dipersembahkan oleh, didukung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau rest area kilometer 456 tol Semarang Solo untuk memeriksa penanganan arus balik libur Lebaran 2025. Menurut Kapolri, rest area 456 menjadi salah satu rest area favorit pengguna tol Semarang Solo. Rest area juga memiliki fasilitas lengkap serta banyak sarana pelayanan tambahan. Kapolri juga menginspeksi langsung pengelolaan rekayasa lalu lintas pada perjalanan mudik dan arus balik. Data mencatat pada periode arus mudik sudah 2 kali diterapkan one way lokal, sedangkan pada arus balik one way lokal baru diterapkan 1 kali. Saat ini tercatat sekitar 40% masyarakat sudah melakukan perjalanan arus balik dengan proyeksi 2,1 atau 2,2 juta pemudik. Kapolri kemudian mengungkap rencana pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way nasional yang akan diterapkan hari Minggu 6 April 2025 hari ini yang diprediksi menjadi puncak kepadatan arus balik. Kemacetan panjang terjadi di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang kembali ke Jakarta seusai merayakan Lebaran di daerah Bandung, Jawa Barat. Padatnya volume kendaraan bahkan membuat bahu jalan terpaksa dilintasi kendaraan. Kepadatan terjadi mulai Sabtu sore hingga terus berlangsung hingga malam hari. Sementara itu, kepadatan arus balik diprediksi masih akan terjadi hingga Minggu dan Senin nanti. Ya, lantas bagaimana pantauan arus balik pagi ini? Kita sapa rekan Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat dan juga rekan kami Iman Fajar dari Arteri Cirebon Jawa Barat. Kita akan ke Agung Prasetyo terlebih dahulu. Selamat pagi Agung, silakan dengan laporan lalu lintas terkini dari Anda. Ya, selamat pagi Hijul juga pemirsa. Di hari ke-6 setelah Lebaran, pantauan arus balik mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama pagi hari ini terpantau ramai padat kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan memang sudah memadati Gerbang Tol Cikampek Utama atau mendekati Gerbang Tol Cikampek Utama ini sudah berlangsung sejak malam tadi, yang mana ini artinya sudah mulai adanya lonjakan kendaraan secara signifikan yang bergerak menuju ke arah wilayah Jabodetabek melalui Gerbang Tol Cikampek Utama. Dan kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi, dan antrian ini kalau kami pantau terjadi di setiap gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Dan selain itu juga antrian ini mengular cukup panjang, sekitar kurang lebih 2 km ke belakang. Dan tidak hanya di jalur utama mengarah ke arah Jakarta, kepadatan juga terjadi di lajur kontraflow yang diberlakukan dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta, yang mana ini juga dipadati oleh kendaraan pribadi. Untuk mempercepat transaksi ataupun mengurai kepadatan di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jasa Marga menyiapkan 30 gardu transaksi untuk menuju ke arah Jakarta, yang normalnya memang pada hari-hari biasa ini hanya sekitar 15 gardu transaksi. Sementara untuk menuju ke arah Cikampek, yakni memang saat ini masih diberlakukan one way, sehingga kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek hanya disiapkan 4 gardu transaksi dan dikeluarkan menuju ke Gerbang Tol Cikampek. Dan selain itu dapat kami informasikan kepada pemirsa untuk kendaraan yang telah memasuki ruas tol Jakarta Cikampek melalui Gerbang Tol Cikampek Utama hingga pukul 5 pagi tadi tercatat ada sekitar 123.142 kendaraan. Dan untuk lonjakan yang memang favorit kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek terjadi pada
pukul 9 hingga pukul 5 pagi, yang mana tercatat ada sekitar 45.724 kendaraan. Dan memang angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat ada sekitar 88.733 kendaraan. Dan memang selain lonjakan kendaraan, kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek ini, tidak sedikit para pengendara ataupun pemudik yang kehabisan e-tol saat melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Hijul. Baik, terima kasih Agung. Selanjutnya pemirsa, kita ajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan terkini dari arteri Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Iman Fajar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari arteri Pantura yang ada di kota Cirebon, tepatnya di Jalan Brigjen Darsono yang bersimpangan dengan Jalan Pemuda Raya dan juga Jalan Taman Pemuda. Adapun untuk kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa dibilang cukup ramai pemirsa, namun tidak seramai tadi malam di mana padatan ini mencapai kendaraan yang mengular ya pemirsa hingga 4 km. Namun untuk pagi hari ini bisa dibilang cenderung lancar kendaraan-kendaraan yang melintas di sini. Adapun untuk kendaraan yang mengarah ke arah barat atau mengarah ke Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2, sementara untuk arah sebaliknya yang mengarah ke timur seperti ke Tegal, Kuningan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis, dan juga ada sejumlah kendaraan roda 4 pribadi yang melintas di jalur Pantura ini. Kalau kita perkirakan untuk kendaraan-kendaraan yang berada di jalur timur ini memang cukup banyak pemirsa, karena memang kendaraan-kendaraan ini berimbas dari sistem one way yang diberlakukan di jalan tol. Adapun untuk sistem one way di jalan tol ini diperkirakan juga masih akan berlangsung hingga besok tanggal 7 April ya pemirsa, karena memang untuk arus balik sendiri ini puncaknya diperkirakan sudah berlangsung dari kemarin hingga tanggal 7 April 2025 mendatang. Dan bicara soal jalur arteri Pantura ini pemirsa, sejumlah rekayasa arus lalu lintas juga diberlakukan untuk mengurai kemacetan yang ada di jalur arteri Pantura, seperti salah satunya dengan melakukan penutupan jalan. Di mana untuk di tempat kami melaporkan saat ini di Jalan Brigjen Darsono yang bersimpangan dengan Jalan Pemuda Raya dan juga Jalan Taman Pemuda, ketika ada kepadatan di area ini maka nantinya petugas akan menutup Jalan Pemuda dan juga Jalan Taman Pemuda Raya untuk kemudian dapat mengurai kemacetan dari Jalan Brigjen Darsono, baik untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun kendaraan-kendaraan yang mengarah ke arah timur atau arah sebaliknya seperti yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bis. Adapun kalau kita bicara soal jalur Pantura di arteri Cirebon ini pemirsa, setidaknya ada 5-7 titik yang menjadi titik rawan kepadatan, seperti misalnya di tempat kami melaporkan saat ini, kemudian juga ada di Kedaung dan juga beberapa titik lainnya. Sementara itu laporan kami, Hijul. Terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari arteri Cirebon. Sebelumnya ada Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh